Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nuri Nurul Bariah SPD dari SDN Badan 01, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 2.1A8, koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas agar memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Setiap murid merupakan individu yang unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Hal ini harus menjadi dasar praktik pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas. Oleh karena itu, pada pembelajaran berdiferensiasi, guru akan melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar muridnya di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi diartikan juga sebagai serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi harus berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan belajar murid yang beragam. Murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pada pembelajaran berdiferensiasi, guru harus dapat memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran dan mendefinisikannya secara jelas. 2. Menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Manajemen kelas yang efektif. Dan 5. Melakukan penilaian yang berkelanjutan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Cara yang dilakukan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar murid dapat dilihat dari 1. Kesiapan belajar murid, 2. Minat murid, dan 3. Profil belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai akan membantu murid menguasai materi, konsep, atau keterampilan baru. Pemetaan murid berdasarkan kesiapan belajar dilaksanakan untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Minat murid adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberi kepuasan diri. Cara menarik minat murid yang dapat dilakukan yaitu menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid, mengkomunikasikan nilai manfaat yang akan dipelajari, dan menciptakan kesempatan murid untuk memecahkan masalah. Profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Setiap anak memiliki profil belajar sendiri. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor antara lain lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Berikut adalah cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. 1. Memberi pertanyaan pemantik, diskusi, dan mencatat hasil diskusi. 2. Memberi kesempatan bertanya kepada murid tentang apa yang ingin mereka pelajari pada pembelajaran baru. 3. Melakukan asesmen diagnostik. 4. Mengumpulkan informasi tentang murid dari beragam data yang tersedia di awal tahun ajaran baru. 5. Membaca raport, baik nilai maupun catatan wali kelas. 6. Mengamati perilaku murid. 7. Mencari informasi melalui wawancara murid, orang tua, atau wali kelas sebelumnya. 8. Merefleksi pembelajaran. Dan yang ke-9, melakukan survei. Di dalam kelas, kita dapat memandang penilaian dalam 3 perspektif. 1. Assessment as learning, yaitu penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. 2. Assessment for learning, yaitu penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Berfungsi sebagai penilaian formatif, sering disebut sebagai penilaian yang berkelanjutan. 3. Assessment of learning, yaitu penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, berfungsi sebagai penilaian sumatif.
Dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi, penilaian formatif memegang peranan yang sangat penting karena penilaian formatif ini bersifat memonitor proses pembelajaran dan dilakukan secara berkelanjutan serta konsisten, sehingga akan membantu guru untuk memantau pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan murid yang berkembang terkait dengan topik atau materi yang sedang dipelajari. Hasil dari penilaian ini akan menjadi sumber yang sangat berharga untuk mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid, sehingga lewat proses ini, guru akan dapat mengetahui bagaimana ia dapat melanjutkan proses pengajaran yang ia lakukan dan memaksimalkan peluang bagi tercapainya pertumbuhan dan kesuksesan murid dalam materi atau topik tersebut. 3 strategi yang dapat guru lakukan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. 1. Diferensiasi konten terkait materi yang diajarkan kepada murid dan didasarkan pada hasil pemetaan belajar murid. Contoh, 1. Jika berdasarkan kesiapan belajar murid, maka guru harus menentukan jenis informasi yang harus disiapkan, siapa yang perlu diberikan bahan belajar yang sifatnya fondasional, dan siapa yang perlu diberikan bahan ajar yang sifatnya transformasional. 2. Jika berdasarkan minat murid, maka guru dapat menyiapkan materi sesuai dengan minatnya, misalnya menyediakan teks narasi dengan topik yang berbeda-beda. 3. Jika berdasarkan profil belajar murid, maka guru harus memastikan akses materi sesuai dengan gaya belajar murid. Misalnya ada murid yang gaya belajarnya visual, auditori, ataupun kinestetik. 2. Diferensiasi proses mengacu bagaimana murid memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Contoh, apakah kegiatan belajar dilakukan secara mandiri atau kelompok, jumlah bantuan yang diberikan oleh guru kepada murid, siapa saja murid yang butuh bantuan dalam jumlah banyak atau sebaliknya, siapa saja murid yang diberikan pertanyaan pemandu untuk dapat belajar secara mandiri. Adapun cara yang dapat dilakukan antara lain 1. Kegiatan berjenjang, 2. Menyediakan pertanyaan pemandu, 3. Membuat agenda individual murid, 4. Memvariasikan lama waktu menyelesaikan tugas, 5. Mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi gaya belajar murid, dan yang keenam menggunakan kelompok fleksibel. 3. Diferensiasi produk mengacu pada pemberian penugasan yang membantu murid baik secara individu maupun kelompok sesuai dengan kebutuhan murid dan berdasarkan pada apa yang telah mereka pelajari. Guru perlu memberikan tugas yang memberi tantangan dan keragaman atau variasi bagi murid-muridnya. Guru juga perlu memberi pilihan kepada murid dalam mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Misalnya, murid diberikan kebebasan untuk menyelesaikan tugas dalam bentuk karangan, tulisan, pertunjukan, diagram, presentasi, pidato, rekaman, dan lain-lain. Ketika memberi penugasan, guru perlu menentukan ekspektasi pada murid yang meliputi kualitas pekerjaan, konten yang harus ada dalam produk, bagaimana tugas harus dikerjakan, dan sifat produk akhir. Berikut penjelasan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. 1. Setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. 2. Setiap orang di dalam kelas tersebut saling menghargai. 3. Murid memiliki rasa aman di dalam kelas. 4. Murid tumbuh sesuai dengan kemampuannya. 5. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan murid-muridnya. 6. Guru memastikan murid terpenuhi kebutuhannya untuk tumbuh dan sukses. 7. Guru dan murid berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Bagaimana keterkaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Kaitan modul 1.1 dengan modul 2.1. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, seorang guru harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, karena pembelajaran ini dilaksanakan dengan mengutamakan keberpihakan pada murid, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan murid, dan dapat mengembangkan murid sesuai dengan potensinya. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan, yaitu menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus menjalankan nilai-nilainya seperti berpihak pada murid,
mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif dalam menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Selain itu, dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak juga dapat mewujudkan perannya sebagai pemimpin pembelajaran, mengelola dan membimbing proses pembelajaran di sekolah, tidak hanya mengajarkan keterampilan dan pengetahuan kepada murid, tetapi juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi, inklusif, dan memberdayakan, sehingga tercipta atmosfer di mana setiap siswa merasa dihargai dan didukung. Keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1. Salah satu visi seorang guru penggerak adalah melakukan perubahan terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas agar berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dapat mendukung terwujudnya budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah, karena murid sudah diupayakan untuk dipenuhi kebutuhan dasarnya melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, tentunya dengan memperhatikan pendidikan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian pemaparan tugas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Saya Nuri Nurul Baria SPD dari STM Badan 01, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bogor. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.